Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yasinta Aulia Sanjaya, aku dari Pendidikan IPSB Angkatan 2021. Di sini aku akan memoderatori pemateri kita yaitu Kak Wiwit Sekar Utami. Boleh nih Kak diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, makasih banyak ya Sinta atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu ya teman-teman. Nama aku Wiwit Sekar Utami. Aku di sini selaku Wakil Departemen Adsoma, Advokasi dan Sosial Mahasiswa, khususnya di bidang advokasi. Dan di sini aku berasal dari Pendidikan IPS tahun angkatan 2020. Salam kenal semua. Halo, salam kenal Kak Salam kenal juga. Wiwit. Oke, sebelumnya gimana nih Kak Wiwit kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget hari ini. Kalau Yasinta Alhamdulillah. sendiri gimana nih? Alhamdulillah kabar baik juga. Semoga teman-teman yang di rumah bisa selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum itu di sini kita akan sharing-sharing mengenai materi manajemen advokasi. Untuk itu, Kak Wiwit gimana nih perasaan Kak Wiwit menjabat sebagai wakil departemen dari The Adsoma? Oke, sebenarnya perasaannya itu awalnya sih kaget ya, karena aku juga nggak nyangka kalau bakal jadi wakil di Departemen Adsoma ini, karena aku yakin sebenarnya masih banyak potensi yang lebih besar dari teman-teman aku untuk menjadi wakil di Departemen Adsoma ini. Cuma karena di sini aku meyakinkan bahwa aku udah diberikan amanat dan sudah diberikan tanggung jawab, maka aku harus melaksanakannya dengan secara penuh tanggung jawab dan ikhlas menjalaninya, baik suka ataupun duka harus dilakuin bersama staf-staf dari Adsoma juga, kayak gitu Oke, sih. keren banget nih Kak Wiwit ini. Wah, keren banget kan teman-teman pemateri kita kali ini. Oke, sebelum itu boleh nih Kak Wiwit di-sharing-sharing terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai gambaran umum advokasi itu seperti apa. Oke, Dipersilakan. makasih banyak ya Sinta untuk pertanyaannya. Mungkin aku menganalogikan advokasi itu dengan gambar ini teman-teman. Nih, mungkin teman-teman juga udah nggak awam sama gambar ini ya. Jadi di mana ada seseorang yang bermata tertutup oleh kain dan membawa timbangan dengan berat yang seimbang. Jadi advokasi di sini tuh kita sebagai pihak ketiga ataupun penengah, di mana kita ketika melakukan kegiatan advokasi kita tidak boleh memandang jabatan atau apapun itulah yang sekiranya mendominasi mereka untuk mendapatkan haknya gitu. Jadi kita memang harus benar-benar netral, dan ketika kita memberikan pembelaan tersebut itu tidak boleh memihak antara pihak yang satu ataupun pihak yang lainnya. Dan tujuannya dari advokasi sendiri ini kita melakukan sebuah perubahan demi tujuan yang lebih baik gitu ya Sinta, kalau dari aku. Oke, udah jelas banget nih teman-teman mengenai gambaran umum advokasi itu seperti apa. Sebelumnya kita langsung aja kali ya Kak masuk ke pertanyaan inti. Yang pertama itu definisi dari manajemen advokasi itu apa sih Kak? Oke, kalau dari advokasinya sendiri ini aku meminjam ungkapan dari Pak Edi Soeharto, di mana advokasi itu berasal dari kata Belanda yang artinya advocature. Itu merupakan pengacara ataupun pembela, dan secara etimologi advokasi itu memiliki tiga artian. Yang pertama itu adalah to defense, to promote, sama to change. Jadi mereka itu advokasi itu berfungsi sebagai untuk pertahanan, terus untuk mengutarakan atau mengeluarkan pendapat, dan yang ketiga itu untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi kalau boleh aku simpulkan di sini, advokasi itu adalah sebuah upaya sistematis ya yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk membantu individu ataupun sekelompok masyarakat yang mengalami kesulitan, yang nantinya akan mencapai sebuah titik temu atau titik terang, dan itu melalui lembaga dari advokasi itu sendiri. Mungkin begitu ya Sinta. Oke, kalau dari definisi secara lingkup kampus itu kayak gimana ya Kak? Boleh nih di-sharing-sharing kepada teman-teman yang di rumah? Oke, kalau di advokasi khususnya di BMP Prodi PIPS sendiri itu namanya Adsoma. Jadi memiliki artian itu advokasi dan sosial mahasiswa. Jadi ada lingkup advokasi dan sosialnya teman-teman. Nah, kalau dari segi advokasinya itu sendiri,
Kita mengenalnya itu dengan istilah 3P. Apa sih 3P itu? Yang pertama itu pelayanan, yang kedua ialah pengaduan, dan yang ketiga adalah pembelaan. Nah, pelayanan sendiri itu dibagi menjadi 3 subsistem. Yang pertama itu dalam pelayanan administratif, yang kedua akademik, dan yang ketiga itu non-akademik. Nah, contohnya ini seperti kalau administratif, teman-teman mengikuti sebuah kegiatan beasiswa yang memerlukan surat pendukung gitu ya, seperti surat keterangan mahasiswa aktif, lalu surat tidak mengajukan beasiswa apapun, ataupun teman-teman ada yang mau melakukan cuti perkuliahan, itu bisa menghubungi advokasi dari BMP PIPS itu sendiri. Nah, lalu kalau di dalam akademiknya itu advokasi berfungsi sebagai penyambung lidah antara dosen dan mahasiswa, di mana contohnya itu ketika teman-teman memasuki semester baru, sebelum teman-teman menginput kode seksi pada Siakat, maka teman-teman akan diberikan KRS oleh lembaga advokasi prodi teman-teman. Lalu yang ketiga di bidang non-akademik itu biasanya Asoma akan membagikan info terkait beasiswa ataupun hal-hal lain. Dan yang kedua adalah pengaduan. Pengaduan ini merupakan tingkat lanjut dari pelayanan ya teman-teman. Jadi pengaduan ini berkaitan misalnya ada teman-teman yang tidak bisa membayar UKT, antara itu karena kendala ekonomi ataupun sistem dari bank ataupun sistem dari admisinya gitu ya, ada yang bermasalah, maka teman-teman bisa melaporkan ke lembaga advokasi prodi. Nantinya dari lembaga advokasi prodi akan meneruskan info kepada Pustikom ataupun ke admisi UNJ. Dan yang terakhir ini adalah pembelaan. Pembelaan juga berkorelasi erat sama pengaduan teman-teman. Apabila kita telah menerima pengaduan yang repetitif dan masif, maka kita perlu melakukan sebuah pembelaan. Tentunya pembelaan di sini juga kita harus mengumpulkan data-data faktual. Jadinya nanti kita bisa melobi ataupun menegosiasi dengan pembuat kebijakan atau yang memiliki wewenang. Mungkin kayak gitu ya, kayak Sinta. Oke, jadi boleh nih teman-teman, jikalau teman-teman ada kendala dari administrasi akademik maupun non-akademik, boleh feel free untuk menghubungi teman-teman dari Departemen Arsoma itu sendiri ya, Kak. Benar banget. Oke, sekarang kita move dulu nih teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Wiwit, gimana sih kenapa kita harus melakukan advokasi itu sendiri, Kak? Boleh nih dijawab. Oke, jadi kenapa sih kita tuh harus bisa gitu ya melakukan advokasi baik dari individu atau untuk kelompok nantinya ya. Jadi advokasi itu sebenarnya banyak macamnya ya Sinta. Jadi ada advokasi diri, advokasi hukum dan lain-lain. Nah, kalau boleh aku mengutip dari pemikirannya Aristoteles, di sini dia menyatakan bahwa keadilan itu untuk semua. Jadi dia menjelaskan bahwa keadilan ini akan memiliki konsep ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkannya. Jadi seseorang itu bisa dianggap sejajar lah semuanya untuk mendapatkan keadilan. Lalu beliau juga menambahkan bahwa konsep keadilan juga berkaitan dengan perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukan. Jadi nggak perlu takut. Jadi untuk menegakkan keadilan itu memang hak untuk setiap individu dan itu dilindungi juga. Nah, dilindunginya itu terdapat pada Undang-Undang 1945, terutama pada pasal 28E ayat 2 dan 3, di mana berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya. Dan ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun teman-teman sekarang perlu diingat ya bahwa ketika mengeluarkan pendapat itu kita juga harus berhati-hati, jangan sampai ada menyakiti ataupun ada kata-kata yang merugikan pihak lain. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus bisa melakukan advokasi gitu ya? Karena masyarakat di sini itu ataupun di lingkup sekitar kita ini membutuhkan fasilitator ataupun transformator dalam mengubah kebijakan yang tidak lagi berada pada linearnya. Jadi kita memang harus bisa membawa sebuah perubahan itu untuk menuju tujuan yang lebih baik. Kalau menurut aku kayak gitu sih ya Sinta. Oke, berarti di sini kondisi kita melakukan advokasi itu urgensinya benar-benar wajib banget ya, Kak ya? Iya benar banget.
Oke Kak Wiwit, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai gimana sih Kak teknik dari advokasi itu sendiri? Oke, jadi gini Kak Yasinta, sebenarnya dari teknik advokasi itu sendiri tuh banyak macamnya. Cuma di sini saya ingin menekankan bahwasanya advokasi itu tidak akan tertinggal dari dua hal ini, yaitu lobbying sama negosiasi. Keduanya ini merupakan sama-sama bentuk dialog teman-teman yang nantinya akan menghasilkan sebuah titik terang gitu ya dari permasalahan apa yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau lobbying sama negosiasi ini yang membedakan itu adalah waktu dan tempat pelaksanaannya kayak Sinta. Kalau misalnya lobbying ini itu dia bersifat informal dan dapat dilakukan di mana saja. Sedangkan kalau negosiasi itu waktu dan tempatnya sudah ditentukan secara formal. Nah, contohnya gini teman-teman, seperti keringanan UKT semester 117 kemarin ya. Misalnya nih, ada mahasiswa yang tidak dapat keringanan UKT. Nah, kita akan melakukan lobbying terlebih dahulu. Lobbying di sini fungsinya bagaimana kita mempengaruhi seseorang yang membuat kebijakan tersebut. Contohnya mungkin kita bisa tanya gini, Pak, kenapa sih Pak mahasiswa yang ini tidak bisa mendapatkan keringanan? Padahal mahasiswa tersebut berpotensi loh Pak untuk mendapatkannya. Nah, setelah kita melakukan lobbying dengan menanyakan hal tersebut kepada pembuat kebijakan, selanjutnya kita ke negosiasi nih teman-teman. Nah, di negosiasi ini kita itu lebih memberikan data secara rinci dan faktual sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu eh, apa ya titik terang gitu teman-teman. Jadi kita harus menunjukkan sekiranya data apa sih yang bisa mendukung mahasiswa tersebut bisa mendapatkan keringanan, dan data tersebut itu jangan sampai bisa disanggah oleh lawan kita. Makanya kita harus membuat dan merancangnya itu sedemikian rupa hingga runtut dan sistematis agar nantinya advokasi yang kita lakukan ini dapat diterima. Mungkin kayak gitu kayak Sinta. Wah, berarti bisa dibilang kegiatan teman-teman Adsoma ini sangat penting banget nih Kak buat permasalahan teman-teman mahasiswa PIPS itu sendiri ya Kak. Benar banget ya Sinta, benar. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya mengenai gimana sih Kak langkah-langkah melakukan advokasi itu sendiri? Oke, aku jelasin pelan-pelan ya. Jadi langkah-langkah melakukan advokasi ini, yang pertama teman-teman itu harus membentuk tim. Jadi gimana caranya teman-teman itu menyatukan pendapat atau menyatukan pemikiran dengan teman-teman di sekitar untuk mengangkat suatu isu yang ingin kita ajukan gitu ya. Lalu yang kedua, ini benar-benar harus bisa memilih dan memilah isu strategis. Dan yang ketiga itu terkait dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi ini harus dilakukan juga secara bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Fungsinya di mana konsolidasi ini untuk merancang sasaran ataupun strategi yang nantinya akan kita lakukan. Yang keempat, itu mengolah data dan mengemas informasi. Dalam mengolah data dan mengemas informasi ini, kita juga harus berhati-hati. Kita jangan sampai termakan berita-berita yang hoax gitu ya. Harus dengan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Lalu mencari pendukung ataupun mencari atensi. Nah, dalam mencari pendukung atau atensi ini juga teman-teman harus sabar-sabar dan harus bisa mempromot teman-teman di sekitar untuk sama-sama peduli ataupun sama-sama concern terhadap isu yang teman-teman angkat. Dan yang selanjutnya itu mempengaruhi pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah membentuk pendapat umum, lalu membentuk gerakan atau aksi, lalu bisa mengevaluasi dari gerakan aksi tersebut. Biasanya bentuk evaluasi ini juga dijadikan pelajaran ya untuk teman-teman, khususnya di lembaga advokasi itu sendiri, apa saja yang sekiranya kurang ketika kita mengaspirasikan pendapat kita, ataupun dari pihak yang kita sokong ini terpenuhi atau tidak. Karena lagi-lagi teman-teman, aku menekankan bahwasanya advokasi di sini bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mempercepat dari suatu proses birokrasi yang terlalu lambat ataupun yang terlalu memakan banyak waktu. Mungkin begitu kayak Sinta. Oke, jadi kesimpulannya itu teman-teman mahasiswa ini harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan step by step-nya ya Kak, Benar. sampai akhir gitu. Oke deh Kak Wiwit. Selanjutnya mengenai pertanyaan
Gimana sih Kak Wiwit, hubungan antara kepekaan sosial dengan lembaga advokasi itu sendiri? Boleh nih Kak Wiwit disampaikan kepada teman-teman yang di rumah. Oke, jadi, hubungan antara lingkungan sosial dengan lembaga advokasi itu sendiri tentunya, erat ya teman-teman sama langkah-langkah dalam, melakukan advokasi tadi, yaitu di mana kita dalam mencari, pendukung atau mencari atensi publik. Jadi teman-teman sebelum melakukan suatu gerakan ataupun aksi, itu teman-teman harus bisa memilah dan memilih di mana, atensi publik itu yang benar-benar memang mau mendukung gerakan kita, atau ada atensi publik juga yang ternyata hanya menunggangi dan, menyusupi dari gerakan kita itu sendiri. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memilah dan tentunya, kita juga harus melakukan sebuah kerjasama gitu ya. Khususnya mungkin kalau dalam aksi kita juga mengikut sertakan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, kalau setidaknya ada, eee, apa ya, peristiwa-peristiwa dalam gerakan itu yang tidak kita inginkan, di luar dari kendali kita itu juga. Mungkin gitu, Yas. Oke, boleh nih teman-teman di rumah untuk dicatat apa yang Kak Wiwit sampaikan tadi. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan penutup kali ya Kak, kali Oke. ini mengenai ada gak sih Kak tips dan trik dari Kakak untuk teman-teman mahasiswa baru nih khususnya untuk, lebih berani menyuarakan, haknya gitu Kak? Oke. Jadi teman-teman di sini sebagai mahasiswa, sebagai apa ya, insan yang memiliki intelektual yang lebih dipertajam gitu ya di bangku perkuliahan, seharusnya teman-teman juga, beranilah intinya untuk menyuarakan apa saja sih sekiranya yang teman-teman ingin, suarakan gitu. Jangan takut, karena sejatinya memang kebebasan itu sudah diatur kok teman-teman dalam undang-undang, hanya saja bagaimana cara penyampaian kita sebagai mahasiswa itu harus terarah dan jangan gampang untuk terprovokatif. Mungkin kayak gitu kayak Sinta. Oke, baik Kak Wiwit. Keren banget nih kan teman-teman pemateri kita kali ini mengenai advokasi. Wah, nggak kerasa banget nih Kak Wiwit, dari tadi kita udah berbincang-bincang dan sharing-sharing mengenai manajemen advokasi untuk teman-teman mahasiswa baru. Boleh nih teman-teman untuk dicatat dan dilihat lagi mengenai hal-hal apa aja yang penting yang sudah Kak Wiwit sampaikan. Iya bener banget nih teman-teman, terima kasih juga Kak Yasinta, udah meluangkan waktunya juga untuk sharing bersama Arsoma. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, semoga pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama Kak Yasinta ke aku bisa menstimulus teman-teman mahasiswa baru nih dan, teman-teman mahasiswa baru juga bisa mencatat hal-hal penting apa yang sekiranya tadi ama aku dan Kak Yasinta diskusikan. Oke, terima kasih juga Kak Wiwit dan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari aku, Yasinta Aulia Sanjaya dan pemateri kita. Wiwin Sekarutami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.